Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Ika di pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pembahasan semester 2 kali ini kita akan membahas tentang faktorisasi prima, FPB dan KPK suatu bilangan. Nah, kalian tentu belum tahu apa itu faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan soalnya ya, biar kalian lebih paham. Kalian harus tahu dulu apa kepanjangan dari FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 60. Nah, FPB ini bisa diambil dari yang pertama, kamu harus dulu tahu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi angka 2 lagi. Contoh selanjutnya 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi 3. 5 bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 5 juga. Selanjutnya 7 hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi 7. Nah, kemudian kalian tentu setelah 7 itu ada angka bilangan ganjil 9. Nah, kalau 9 bukan bilangan prima, melainkan dia bilangan ganjil. 9 bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 9, dan bisa juga dibagi angka itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah 11. 11 bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan bilangan 11 juga, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan masuk langsung ke soalnya. Nah, bilangan prima ini adalah sebagai pembagi dari pohon faktornya. Kita akan simpan di sebelah kiri kamu. Nah, 20 itu angka belakangnya adalah 0. 0 termasuk dengan bilangan genap. Jadi, kalau dia bilangan genap, berarti dia bisa dibagi 2. Ya, bilangan primanya 2. Karena sama-sama genap. 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, yang angka 10-nya juga bisa dibagi dengan angka 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, angka 5 ini masuk ke dalam bilangan prima. Jadi, angka 5 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain lagi kecuali angka 5 itu sendiri. Kamu lingkari bilangan primanya. 2, 2, dan 5. Nah, faktorisasi prima itu yaitu cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima hanya angka bilangan-bilangan primanya saja. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 20. Kamu lihat lagi yang pohon faktor bilangan 20. Faktorisasi prima yaitu cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Bilangan-bilangan prima dari 20 yaitu 2, 2, dan 5. Maka bisa dinyatakan dalam 2 kali 2 kali 5. Selanjutnya kita akan sederhanakan menjadi 2-nya sendiri ada 2, ya, atau bisa juga disebut dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Tadi kita sudah menentukan faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 pangkat 2
kali 5. Sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari 60. Nah, 60 belakangnya 0 merupakan bilangan genap, berarti bisa dibagi 2 yaitu 30. 30 sama bisa dibagi dengan 2 yaitu 15. Sedangkan 15, lihat angka belakangnya dia adalah 5. 5 merupakan bilangan ganjil, tidak bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 5. Kamu simpan angka pembaginya yang paling terkecil dulu, yaitu 3. Kemudian hasilnya 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, berarti sudah habis. Kamu lingkari bilangan primanya 2, 2, 3, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita sederhanakan menjadi 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 5. Nah, dari dua bilangan tersebut kita bisa menentukan FPB yang tadi faktor persekutuan terbesar. FPB bisa kita cari dengan menggunakan kata kunci. Pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lingkari faktor prima yang samanya 2 dan 5. Nah, yang 3 tidak sama. Jadi kamu lingkari 2 dan 5. Nah, kamu lingkari, sekarang kita lihat. Cari pangkat terkecil dari dua bilangan yang sama tersebut. Nah, ingat pangkat terkecil ya. Yang 2 berarti pangkat terkecilnya adalah 2. Tidak ada pangkat terkecil 1. Nah, yang 5 itu hanya 1. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Ambil salah satu aja. Kemudian kamu hasilkan. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Berarti 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sekarang kita akan menentukan KPK. Nah, KPK sendiri singkatannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, langsung kita akan menggunakan contoh soal berikut, yaitu 24. 24 belakangnya 4. Nah, karena belakangnya 4 itu adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2, yaitu 12. 12 juga bilangan genap, bisa dibagi 2, yaitu 6. Kemudian 6 juga bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, yang 3 ini adalah bilangan prima yang paling terkecil, sudah tidak bisa dibagi bilangan yang lain lagi. Maka faktorisasi primanya dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sekarang kita akan menyederhanakannya. 2-nya itu ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan cari faktorisasi prima dari 28. 28 sama bilangan genap dibagi 2. Nah, jadi 14. 14 kamu bagi 2, 7. Nah, kenapa sih harus 2 terus, Bu? Karena belakangnya itu bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti dia bisa dibagi 2. Nah, faktorisasi prima dari 28 yaitu 2 kali 2 kali 7. Nah, kita lihat, sederhanakan kembali. 2-nya pangkat 2 karena ada 2, lalu kali 7. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dari 24 dan 28. Nah, kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Berarti semua faktor prima. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang sama, yang Ibu lingkari itu 2, berarti cari pangkat yang terbesar. Oke. Kan sudah tahu nih ada 2-nya itu ada 2 nih. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Berarti kamu tulisnya pangkat yang paling terbesar yaitu 2 pangkat 3. Lalu kali 3 dan kali 7. Karena semua faktor prima yang ada di 24 dan 28. Nah, lalu kita akan kalikan. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dikali
3, lalu kamu kali 7. 3 kali 7 yaitu adalah 21. Maka 8 kali 21 yaitu 168. Yang perlu kamu ingat, pembagi dari faktorisasi primanya itu harus berurutan, ya. Tidak boleh yang besar dulu baru yang kecil. Jadi harus yang kecil dulu baru yang besar pembaginya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi. Tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 50. Sekarang yang 30 terlebih dahulu. 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, 15 bisa dibagi 3. Jangan dulu dibagi 5, tapi dibagi 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 merupakan bilangan prima, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi, faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, tidak bisa disederhanakan karena tidak ada bilangan yang sama. Kemudian kita akan cari faktorisasi prima dari 50. 50-nya kamu bagi 2 yaitu 25. Nah, 25 bisa dibagi 5 karena dia bilangan ganjil. 25 dibagi 5 adalah 5. Kamu lingkari lagi karena di hasilnya 5 tidak bisa dibagi lagi. Lalu faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Bisa disederhanakan karena ada bilangan yang sama. 2 kali 5 pangkat 2. Nah, kita akan menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Tadi sudah Ibu singgung ya, kalau FPB itu adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat yang samanya. Yang samanya adalah 2 dan 5. Kamu lingkari itu 2 dan 5. Setelah itu kita lihat pangkat yang terkecilnya itu yang mana. Nah, yang 2 tidak ada pangkatnya. Sedangkan yang 5, yang paling terkecilnya itu adalah pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya. Ya, berarti hanya ditulis 2 dikali 5 sama dengan 10. Sekarang kita akan menentukan KPK-nya. KPK dari 30 dan 50. Nah, KPK dari 30 dan 50 ingat, pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, kita akan menulis semua faktor primanya. Faktor primanya ada 2, ada 3, ada 5. Nah, sekarang kalau ada yang sama, kamu simpan pangkat terbesar. Kalau ada yang sama, berarti simpan pangkat terbesar. Berarti 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Jangan pakai yang pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya. Jadi pakai pangkat yang 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Atau 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kita akan mengalihkan 6 dikali 25 yaitu sama dengan 150. Itu adalah isi dari KPK-nya. Berarti FPB dan KPK dari 30 dan 50, FPB-nya 10, KPK-nya 150. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham semua. Ibu akan mengulangi pembelajarannya ini nanti hari Rabu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya. Dan ingat tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.